Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Echa Putria Kurniawati. Pada video kali ini kita akan belajar tentang yaitu mengenai BGP. Sekarang kita akan belajar dulu tentang konsep BGP. Nah, teman-teman tahu ya bahwa AEGRP dan OSPF itu masuk pada GP atau Interior Gateway Protocol. Dan untuk BGP sendiri itu masuk pada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, bedanya dari EGP dan IGP itu, di IGP ada AS. Dan untuk di IGP itu adalah Inter. Nah, apa sih AS itu? Jadi, AS itu kita ibaratkan sebagai perusahaan. Misalkan di sini ada Google. Nah, Google itu akan ada banyak router ya, teman-teman. Nah, di sini misalkan ada router. Nah, kemudian ada server, dan untuk AS-nya itu misalkan 100. Terus di sini juga ada Facebook. Di sini ada Facebook dengan banyak router dan juga servernya. Dan untuk AS-nya itu adalah 200. Kemudian di sini juga ada Twitter dengan banyak router dan juga server, dan AS-nya itu adalah 300. Misalkan router dan server. Oke, berarti di sini akan banyak ya teman-teman router dan servernya. Nah, di sini kita harus menggunakan BGP. Untuk EGP itu dan OSPF itu kita menggunakan di dalam perusahaannya. Yaitu misalkan router ketemu router itu menggunakan EGRP atau OSP. Nah, untuk menghubungkan dari Google ke Facebook atau Facebook ke router dan router ke Google itu kita menggunakan BGP ya teman-teman. Nah, jadi untuk menghubungkan semua ini itu kita harus menggunakan BGP. Nah, sekarang kita coba lihat bgp.he.net. Nah, bisa dilihat ya, di sini kita menggunakan internet di PT Network Lintas Fiber Indo. Bisa klik yang ini ya, yang AS klik. Nah, ini adalah AS infonya ya teman-teman. Nah, di sini ada IP-nya, berapa ada banyak info lainnya juga. Kita ke grafik 4 atau IP versi 4-nya. Bisa dilihat di sini ada topologi jaringan pada perusahaan-perusahaan ya teman-teman. Nah, ini adalah topologi internet yang menggunakan BGP ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konsep dari BGP. Nah, sekarang kita akan men-setup topologi dua router. Kita masuk ke dua router. Kita tambahkan ya dua router. Setelah itu kita tambahkan juga dua PC. Kemudian kita hubungkan dari router ke router. Kemudian dari router ke PC-PC-nya. Terus kita buat dulu IP-nya. Untuk di gig 00 di router 1 ini adalah 10.1/30 dan gig 00 router 2-nya itu adalah 10.10.10.2/30. Terus di gig 01 router 1 itu adalah 192.168.1.1/24. Dan untuk PC-nya adalah 192.168.1.2/24. Untuk di router 2 di gig 01-nya adalah 192.168.2.1/24 dan PC-PC-nya adalah 192.168.2.2/24. Nah, oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya di routernya ya teman-teman. Kita ke router 1 dulu. Kita no shutdown. Kita no shutdown dulu ya interface-nya. Nah, terus kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Setelah itu exit. Nah, sekarang kita masukkan IP-nya. Untuk di gig 00 itu adalah 10.1 dengan prefix 30 ya teman-teman. Kita masuk ke interface gig 00. Kita masukkan IP address-nya adalah 10.1. Dan untuk subnet max-nya adalah 255.255.255.252. Karena 252 itu prefix-nya adalah 30. Sekarang kita ke interface gig 01. IP address-nya adalah 192.168.1.1.
dan subnet masknya adalah 255.255.255.0. Ini untuk prefix 24 ya teman-teman. Kita ke router 2, kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1, terus no shutdown. Lanjut kita masukkan IP-nya, kita masuk ke interface 00 gig 00. Nah, di router 2 itu adalah 10.10.2 dan subnet masknya adalah 255.255.255.252. Oke, terus kita ke interface gig 01. Kemudian IP address-nya 192.168.2.1 dan subnet masknya kita masukkan. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita setting IP di PC-PC-nya. Untuk di PC 1 itu adalah 192.168.1.2. Subnet masknya kita masukkan, dan untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Selesai, kita masuk ke PC 2, yaitu IP-nya 192.168.2.2 dan default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Oke, selesai ya teman-teman. Ini adalah untuk setup topologi 2 router. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi BGP-nya. Langsung saja kita ke router pertama. Nah, untuk konfigurasi BGP itu adalah router BGP. Kita tanda tanya dulu. Nah, untuk BGP itu kita masukkan autonomous system member. Artinya di router kedua atau router yang terhubung itu semuanya harus sama autonomous system membernya ya teman-teman. Nah, oke, misalkan di sini adalah router BGP 1. Kita enter. Nah, sebelumnya untuk melakukan dynamic routing itu kita harus mengadvertiskan dulu ya teman-teman. Untuk yang ERP itu kita akan langsung ke network dan kita masukkan IP yang akan kita advertiskan. Kemudian untuk OSPF itu juga kita masuk ke network dan kita masukkan wildcard kemudian area. Nah, untuk di GB ini kita harus memasukkan tetangganya dulu, yaitu di sini untuk tetangganya adalah 10.2/30 ya. Nah, jadi untuk 10.10.2 itu adalah tetangganya dari 10.10.1 ya teman-teman. Artinya kita harus ketikkan dulu network-nya yaitu 10.10.10.2. Masuk ke tanda tanya lagi. Nah, lalu di sini kita ketikkan remote as. Terus tanda tanya lagi. Nah, di sini ada yang namanya as of remote network. Nah, untuk remote as NPOR itu artinya bahwa misalkan untuk perusahaan ini adalah Google. Misalkan di sini adalah Google dan untuk di remote 2 ini adalah Facebook. Nah, untuk yang Google ini asnya adalah 1, A1, dan untuk yang Facebook atau router 2 ini asnya 2 adalah 2. Jadi di sini untuk BGP 1 itu akan menjadi A1 ya teman-teman. Dan untuk tetangganya router kedua itu adalah AS2. Artinya di sini adalah naik port 10.10.10.2 yaitu IP tetangganya. Nah, kemudian remote AS dan di sini kita masukkan remote AS2-nya ya. Nah, bukan 1. Karena di sini adalah kita memasukkan IP dari tetangganya. Oke, kita enter. Selanjutnya kita akan mengadvertiskan IP yang akan dipromosikan, yaitu kita ketikkan network 10.10.10.0. Kita tanda tanya dulu. Nah, di sini kita ada network MAC. Nah, sebelumnya untuk OSPF itu kita menggunakan wildcard pitch ya teman-teman. Nah, untuk yang BGP ini kita memasukkan subnet mask-nya, yaitu kita ketikkan max-nya. Nah, untuk yang split-0 itu adalah 255.255.255.252 ya teman-teman.
Nah, itu untuk yang 10 titik 0, karena prefixnya itu 30. Kita enter. Terus kita masukkan juga networknya, yaitu 192.168.1.0. Dan sampai maxnya kita masukkan, yaitu 255.255.255.0. Selesai ya. Nah, itu untuk konfigurasi BGP itu di router pertama. Sekarang kita ke router kedua. Kita konfigurasikan yaitu router BGP 2. Terus kita masuk IP tetangganya, yaitu NIC port 10.10.10.1. Dan remote asnya yaitu 1 ya teman-teman. Nah, kita masukkan networknya, kita advertiskan teman-teman, yaitu 10.10.10.0, dan kita masukkan maxnya yaitu 255.255.255.252. 192.168.2.0, dan satunya adalah 255.255.255.0. Nah, selesai. Kita coba cek yaitu doso IP BGP summary. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada 10.1, terus di sini juga ada state atau BFV CRD. Itu artinya ada 4 IP di networknya ya teman-teman. Nah, kita coba cek table routingnya. Doso IP route, bisa dilihat sekarang di sini ada B. Untuk B itu adalah BGP ya teman-teman. Nah, oke, di sini ada 1.0 dan juga 2.0. Nah, artinya adalah sekarang PC 1 dan PC 2 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, kita coba cek kirim paket terlebih dahulu. Nah, awal-awal file ya. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses ya teman-teman. Artinya konfigurasi BGP-nya sudah berhasil. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi BGP pada 2 router. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan 1 router lagi. Dan kita tambahkan yaitu 1 router dan juga 1 PC. Terus kita konekkan dari router ke router 2 dan dari router 3 ke PC. Terus kita buat IP-nya untuk di gig 02 di router 2 itu adalah 10.20.1/30. Dan untuk di gig 00 router 3 adalah 10.10.20.2/30. Nah, kemudian untuk gig 01-nya adalah 192.168.3.1/24. Dan di PC-nya adalah 192.168.3.2/24. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Di router 2 ini kita tambahkan ya teman-teman. Karena menambahkan network, kita masuk ke interface gig 02. Kemudian no shutdown. Dan kita masuk ke IP address-nya yaitu 10.10.20.1. Kemudian sebebasnya kita masukkan. Exit. Selesai. Sekarang kita ke router 3. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Nah, kemudian no shutdown. Nah, sekarang sudah hijau ya, teman-teman. Terus kita masuk IP-nya, kita masuk ke interface gig 00. Kemudian IP-nya kita masuk di sini adalah 20.2. 10.10.20.2. Dan sampai maxnya kita masukkan. Terus kita ke interface gig 01. Dan IP address-nya adalah 192.168.3.1. Kemudian sampai maxnya kita masukkan. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita setting IP di PC-nya. IP-nya adalah 192.168.3.2. Setting masnya kita masukkan. Dan untuk default gateway-nya adalah 192.168.3.1. Oke, selesai ya teman-teman untuk main setup topologi 3 router ini. Nah, langsung saja kita konfigurasi BGP di router ketiganya. Nah, sebelumnya kita tahu ya, untuk di router 1 ini adalah menjadi AS1
kemudian router 2 itu menjadi AS2, dan di router 3 ini akan menjadi AS3 ya teman-teman. Nah, sekarang kita konfigurasikan BGP-nya. Karena di router 2 ini menambahkan network, jadi kita konfigurasi juga di router 2. Nah, kita masuk ke router 2, kemudian router BGP 2, kemudian netport 10.20.2 ya, untuk meremote AS3, yaitu tetangganya ya teman-teman, yang ini ya teman-teman ya, tetangganya kita enter langsung saja. Kemudian kita akan mengaktifkan yang 10.20.0 ini. Nah, untuk networknya 10.20.0, dan sampai maxnya kita masukkan yaitu 255.255.255.252. Nah, selesai, kita ke router 3-nya. Di router 3 itu kita masuk ke router BGP 3. Nah, kemudian kita masukkan IP tetangganya, yaitu yang di sini ya teman-teman, 10.21, dan remote AS2. Terus kita akan mengadvertiskan, itu ada 10.10, kita masukkan sampai maxnya. Terus networknya yaitu 192.168.3.0, dan sampai maxnya yaitu masukkan ya. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba cek untuk tabel ratingnya. Do show IP route. Nah, bisa dilihat di sini ada BGP tambahannya, yaitu 2.0 dan juga 1.0. Nah, kita coba cek juga di router pertama, show IP route. Nah, di sini juga ada 3.0, yaitu yang di router ketiga, dan ada 2.0, yaitu yang di router kedua ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek kirim paket dari PC ke PC 1. Nah, sukses ya teman-teman. Kita coba juga dari PC 3 ke PC 2. Nah, sukses juga ya teman-teman. Nah, oke, seperti itu ya untuk konfigurasi BGP. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.